genetiknya itu DNA-nya semua diorganisasikan dengan baik gitu. Seperti itu kayak. Kenapa kok sampai ada batasan air sama pintu gerbang besi, terus ada yang listrik juga Pak, sampai demikian Pak? Oh, iya itu kita harus mengenali ya. Jadi kayak misalnya harimau itu kalau kita tahu kalau misalnya larinya sekian meter, lompatannya sekian meter gitu ya. Jadi hal seperti itu harus dipelajari dengan baik. Kalau enggak, sebenarnya kita tahu bahwa binatang-binatang itu memiliki kemampuan yang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak memberikan limitasi, maka sangat bahaya gitu ya bagi pengunjung yang akan datang ke kebun binatang gitu. Jadi itu kayak mungkin seperti contohnya, sebenarnya ekor beruang itu kan mudah ya untuk memecahkan kaca mobil kita ya. Tapi mereka tidak kepikiran gitu. Tapi kalau kita berikan suatu kondisi di mana mereka kepikiran, ya mereka pasti bisa. Mungkin seperti itu kayak contohnya. Ya, jadi kalau di alam terbuka, Pak Adwin, itu kan tidak terorganisir ya. Berarti bisa terjadi ya binatang makan binatang begitu ya Pak? Iya. Kalau di alam bebas kan liar ya. Kita tidak mengorganisasikan segala sesuatu dan ya memang ya rantai makanan itu berlangsung gitu ya. Cuman pada saat kita sampai di suatu usaha ya pastinya ada suatu organisasi supaya semua teratur ya Pak. Jadi alam terbuka pun sebetulnya tanpa diorganisir, ada organisme yang memang menjadi siklus kehidupan nih Pak. Artinya binatang yang diterkam tidak akan pernah habis gitu ya Pak? Iya, kalau kita melihat dari sisi itu ya Tuhan menciptakan luar biasa ya. Jadi di mana binatang yang mungkin memakan daging itu umurnya lebih pendek daripada binatang yang makan sayur ya. Jadi akibatnya siklus itu bisa berlangsung terus-menerus gitu. Karena kehidupan dari harimau hanya mungkin 15 tahun, 10-15 tahun, tapi kehidupan gajah bisa puluhan tahun gitu ya. Jadi ya memang Tuhan menciptakan sempurna gitu. Ini keluar daripada topik ya Pak. Berarti manusia kalau makan daging umurnya lebih pendek, kalau makan sayur lebih panjang, apa benar? Ya kalau melihat teorinya ya seperti itu Pak. Jadi yang memakan sayur akan lebih panjang memang. Jadi binatang-binatang yang memakan sayur itu umurnya jauh lebih panjang daripada pemakan daging toh gitu ya. Walaupun manusia kan mungkin dua-duanya kita makan ya Pak ya. Ya contohnya Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego kan makan sayur Pak. Terima kasih Pak Aswin. Gimana Pak Iwan, masih makan daging atau makan sayur Bapak? Saya memang sekarang sudah jarang makan daging. Jadi banyakan kalau pagi itu pepaya dan pisang. Ya, karena udah umur juga Pak. Sekarang umur saya tuh udah 60 tahun. Jadi memang dengan pola begitu selama 5 tahun ini saya rasa lebih segar. Dan yang miracle itu ya, uban adik saya tuh sudah putih semua itu rambutnya. Jadi kalau saya belum begitu. Jadi nggak saya cat rambut saya ini. Seperti itu. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi makan buah kalau pagi. Ya. Baik. Yang teratur berarti bisa pagi diatur. Buah mah. Yang tidak Pepaya karo teratur pisang. bisa diatur oleh Tuhan. Berarti manusia itu hanya bisa mengatur yang controllable ya, yang bisa diatur. Dan yang tidak bisa diatur itu adalah prerogatif atau kedaulatan Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat. Hari ini kita belajar ya yang namanya organization quotient through biblical approach. Sudut pandangnya itu dari Alkitab. Mari kita lihat. Ya, Benjamin Franklin bilang for every minute spent organizing, ya, an hour is earned. Artinya apa? Setiap menit
menit ya, bukan hour. Kita memikirkan organisasi, maka sepanjang jam kita akan memperoleh kebaikan. Setiap menit memikirkan tentang organisasi akan mendapatkan setiap jam atau waktu yang luar biasa, yang bermanfaat. Nah, siapa Benjamin Franklin? Adalah founding father of the United States History of Physics and Electricity. Jadi dia orang yang memang mengetahui ilmu fisika dan ilmu listrik, ya, penemunya, ya, penemu listrik. Jadi beliau berkata, kita cukup memikirkan organisasi itu dalam menit, maka setiap jam yang bakal kita lewati itu pasti lebih baik. Nah, contohnya gimana? Kalau mau jalan keluar, kita bukan Google Map ya, ada Waze. Waze itu bisa menunjukkan mana yang macet dan mana jalan yang tidak macet. Maka setiap orang yang sebetulnya mau pergi kemana dan dia merencanakan dengan baik, ya, karena rencana itu adalah bagian dari organisasi. Pak Edwin tadi katakan bahwa berorganisasi itu adalah orang yang memang merencanakan sesuatu, ya. Dan kalau kita sudah tahu bahwa risiko-risiko yang bakal kita hadapi di hadapan kita itu kita siapkan dengan baik, maka kita bisa mendapatkan manfaat, ya. An hour is earned, ya. Baiklah, kita masuk di dalam belajar organisasi dari Amsal. Ya. Ada 4 binatang kecil, ya, yang hebat dalam mengatur di bumi. Namun mereka sangat bijaksana. Yang pertama, semut, ant. Itu kita bisa belajar dari semut itu persiapan, kerja tim, preparing and teamwork. Kemudian disiplin and hard work. Disiplin dan kerja. Pernahkah Pak Iwan melihat semut itu berhenti atau jalan terus, Pak? Silakan buka mic, Pak Iwan. Jalan terus, Pak. Bahkan nggak tahu tidurnya kapan, itu saya juga nggak tahu. Iya. Jadi semut itu akan berhenti ketika bertemu dengan induknya dan membawa perolehannya, entah sepotong nasi gitu ya, dimakan bersama-sama, dan di situ dia berhenti dan tidak pernah berhenti sendirian. Berhentinya semut itu selalu dalam kerumunan. Ya. Jadi makanya kita tidak pernah melihat, karena itu di sarang semut dan tidak disarankan untuk menggoyang sarang semut, sangat bahaya sekali. Ya, jadi dari semut kita belajar. Alkitab bilang, "Hei pemalas, belajar dari semut." Belajar apa? Persiapan, belajar teamwork, tim kerja, belajar disiplin, belajar kerja keras. Nah, ini anak-anak kita milenial wajib ini. Ya, seringkali mereka lupa apa? Persiapan, kerja tim mereka demen. Mereka demen kerja keras. Yang sebelah kirinya, persiapan sama disiplin itu, karena mereka gampang bosan. Ya. Nah, yang kedua apa? Ya, belalang atau lokus. Ya. Belalang itu mengatur terdepan, tidak ada pemimpin namun waspada. Ya. Apa yang kita pelajari dari belalang? Organize, ranking, ya, no leader but in order, ya, mengatur, kemudian prioritas terdepan, dan tidak ada pemimpin namun waspada. Kemudian yang kedua, konsisten and discipline, ya, itu belalang. Jadi ada 4 binatang yang Tuhan bilang pelajarilah binatang-binatang ini, ya. Kemudian yang ketiga, laba-laba atau spider, terampil menggambar dengan tangan di tempat yang tepat, yaitu istana dalam bahasa aslinya. Kerja tim, skillfully grasp with hand, right places, ya, atau palace. Saya lihat ini dari bahasa Ibrani.
dan teamwork, strategic and adhesiveness atau merekat, strategis dan merekat. Jadi ini penting sekali ya, terampil menggambar dengan tangan, artinya keterampilan tangan. Dan tempatnya laba-laba itu ditemukan pertama kali di istana-istana. Ya, laba-laba kalau merancang sesuatu senangnya di tempat yang bagus. Kalau kadang kira di gudang-gudang itu ada sarang laba-laba tapi perlu bertahun-tahun. Tapi kalau rumah baru saja ketika tidak diatur maka laba-laba itu akan membuat sarang di situ. Ya, strategis. Dia tahu mana yang harus ditempati, mana yang tidak, dan merekat. Yang terakhir itu kancil atau mouse deer. Ya. Kita belajar apa dari kancil? Antisipasi, keamanan, anticipate, secure, kerja tim, kerja keras, teamwork, dan hard work. Jadi dari 4 binatang yang disarankan oleh Tuhan untuk kita pelajari, kita belajar apa? Ya, segala sesuatu harus ada persiapannya. Bekerjalah secara teamwork, disiplin, kerja keras. Kemudian kita harus mengatur prioritas. Tidak ada yang memimpin tapi tetap waspada. Ya, tetap di dalam order, konsisten, disiplin, strategis, melekat, terampil, ya, kerja tim, kerja keras, antisipasi, keamanan. Ya, nanti materinya bisa Anda ambil dan kita bisa evaluasi diri, mana yang sudah ada, mana yang belum ada. Ya, baik. Mari kita lihat 8 top leadership kompetensi yang saya ambil dari berbagai macam jurnal di seluruh dunia, ya, yang wajib dimiliki oleh organisatoris. Ya, pertama, communication skill. Tentu saja kita wajib punya ini karena kita manusia yang mutualisme, harus menyampaikan apa yang menjadi buah pikiran dan buah hati kita. Suami istri pun jika istrinya diam aja atau suaminya diam aja akan menuai masalah, yaitu apa? Asumsi. Ya, communication diperlukan mulai dari organisasi yang kecil yaitu keluarga sampai organisasi yang besar di organisasi publik. Yang kedua, problem solving skill. Nah, apa itu? Setiap problem dalam diri manusia levelnya beda, jenisnya beda. Tetapi ketika kita mengetahui dasar dan konsep problem solving skill, yaitu ketika kita menemukan sudut pandang, ketika kita menemukan akar masalah, ada 12 sumber masalah di dalam problem solving skill. Nah, di situ kita baru bisa menyelesaikan, ya. Ayo, kalau Anda mau catat, saya kasih tahu cepat. Ini hafal ya, saya hafal. Anda mencatat ya. 5 itu dari Singapura, dari Eagle Communication. Ya, itu yang pertama, data, struktur, nilai, hubungan, kepentingan. Data, struktur, nilai, hubungan, kepentingan. Itu yang ditemukan oleh Dr. Peter Chow, Eagle Communication, dan dipakai di Singapore government sampai hari ini. Yang kedua dari Harvard Business Journal, ya, yang dikeluarkan oleh Harvard Business University, yaitu kalau yang 5 tadi untuk keluarga dan untuk umum, ini yang 4 ini untuk organisasi yang profit maupun non-profit, gereja termasuk yang 4 ini ditambah 5 tadi, yaitu apa? Motivasi, komunikasi, kompetensi, dan organisasi. Apa? Motivasi, kompetensi, ya, komunikasi, dan organisasi.
Nah, 3 lagi, Bapak Ibu, Saudara sekalian, itu dari World Association Psychology, ya, psikologi asosiasi dunia, ya, asosiasi psikologi dunia, yaitu barang, orang, situasi. Ya, ada orang yang cocok menyelesaikan barang-barang, yaitu orang ungu, dan ada orang yang bisa menyelesaikan orang, yaitu kuning dan hijau. Kemudian ada orang yang bisa menyelesaikan situasi, yaitu merah dan hijau. Pak Iwan bisa mengulangi 12 itu, Pak Iwan? Dari Singapura itu tadi data, kemudian struktur, nilai, hubungan, kepentingan. Ya. Yang dari Harvard tadi motivasi, komunikasi, kompetensi, organisasi. Betul. Begitu ya. Yang dari organisasi psikologi tadi, harga, orang, dan situasi. Data, Pak? Data. Oh, data. Barang, maaf. Barang, orang, situasi. Iya, bagus. Kenapa saya tanya Pak Iwan? Nanti yang nggak hafal boleh hubungi Pak Iwan, maksud saya begitu. Yang ketiga, decision making skill. Yang perlu Anda ketahui dari decision making skill ini, Anda catat ya, setiap keputusan oleh Tuhan sudah ditetapkan dilakukan oleh fungsi otak kanan atau fungsi amigdala atau fungsi abstrak atau fungsi 3 dimensi atau fungsi full color. Itu sebabnya ketika kita mengambil keputusan untuk membeli, biasanya kita tidak memilih yang warnanya tidak ada, buram, suram, enggak. Ya. Kalaupun ada yang milih seperti itu, berarti kejiwaannya ada problem. Ya. Kenapa kok keputusan sama Tuhan diletakkan oleh otak kanan? Karena disitulah Tuhan menempatkan dirinya. Ya, catat ayatnya, Ibrani 8 ayat 10, Ibrani 10 ayat 16, 1 Petrus 1 ayat 13, Galatia 3 ayat 1, Matius 22 ayat 37. Saya ulangi lagi, ya, ini perlu dihafal, dan ada banyak lagi ayat yang bicara mengenai akal budi. Kata akal budi dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah cara berpikir, tapi dalam bahasa Yunaninya adalah dianoia. Noia itu pikiran, dia itu imajinatif. Jadi Tuhan telah meletakkan dirinya di alam imajinasi kita. Burung punya sarang, ya, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat. Karena apa? Anak manusia tidak menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita untuk ditempati oleh rohnya. Kejadian 2:7, dihembuskan roh kuat. Manusia punya roh, dan Tuhan mau tinggal di dalam kita. Tambah lagi ya, Ibrani 3 ayat 6. Apa katanya? Hidup kita ini rumah Tuhan. Tambah lagi ya, 1 Korintus 6 ayat 19. Dikatakan tubuh kita adalah bait Allah. Ya, tambah lagi, Matius 1 ayat 23. Namanya disebut apa? Namanya, artinya keseharian dia itu mau tinggal di dalam kita. Tuhan mau beserta kita. Namanya siapa? Immanuel. Daklah engkau menamakan dia Immanuel. Jadi Tuhan itu nggak pernah tinggal di gedung gereja. Ya. Ketika pandemi ini, kita tetap bisa Zoom, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya. Dan kami sudah 1 tahun lebih ya melakukan ibadah tiap hari, Pak Iwan, jam 5 sampai jam 8 pagi. Ya, kecuali yang ada kesibukan, kerja atau capek, ya silakan nggak ikut. Tapi kami selalu sediakan
waktu jam 5 sampai jam 8. Dan mulai kira-kira 3 bulan yang lalu kami sediakan mulai jam 7 malam sampai jam 9. Ya. Jadi kami percaya bahwa Tuhan itu ada dan nyata dalam hidup kami. Itu sebabnya tidak perlu ada kekhawatiran siapa yang bisa memisahkan kita. Ya. Nah, kalau Tuhan ada di otak kanan kita, maka segala keputusan hendaknya kita serahkan juga kepada Tuhan. Apalagi itu keputusan uncontrollable. Ketika kita mau meningkatkan diri kita, apakah kita diperbolehkan? Kita seizin Tuhan. Apakah kita akan meninggalkan pengembalaan kita? Itu juga kita harus tanyakan kepada Tuhan. Makanya saya merasa ini bisa menjadi 2 sesi yang luar biasa ketika kita bicara mengenai decision making, ya. Cara kita mengambil keputusan tidak boleh tanpa melibatkan Tuhan. Karena Tuhan di situ, Tuhan tahu hati kita. Nah, otak kanan ini juga hati kita. Jadi memutuskan siapa? Hati kita. Nah, hati kita itu inderanya tuh ada auditori, dengar, ada visual, dan ada kinestetik, ada gustatory, ya, ada olfaktori, ada hidung, ada pengecapan. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa begitu complicatednya decision making skill ini, itu sebabnya sangat diperlukan oleh para pastor, leader, pendeta untuk bisa mengambil keputusan untuk jemaatnya demi nama Tuhan Yesus. Ya. Yang keempat, planning skill. Tadi dikatakan semut itu selalu melakukan persiapan, planning. Ya. Yang kelima, organizing skill yang kita pelajari sekarang. Yang keenam, coaching skill supaya apa yang kita punya bisa dilegasikan pada orang lain. Ya. Mari kita lakukan pemuritan. Ya. Ketujuh, relationship skill. Ini penting sekali karena tadi dikatakan bahwa kita tidak mungkin ya berorganisasi dengan orang yang tidak kita kenal. Selama dikatakan Pak Aswin tadi, binatang saja bisa bertemu dengan sesama rasnya. Ya, manusia butuh mengetahui perbedaan ras itu bagaimana bersikapnya. Yang kedelapan, strategic thinking skill, yaitu memikirkan, strategik itu ada catatnya, memikirkan sebab akibat. Satu. Yang kedua, memikirkan proses dan hasil. Yang ketiga, memikirkan risiko dan kesempatan. Nah, ketika kita mau berpikir strategis, kita harus berpikir hukum sebab akibat, tabur tuai, risiko dan kesempatan. Maka kita sudah boleh disebut berpikir strategis. Nah, kalau mau latihan, itu latihan main catur, Bapak Ibu. Ya, main catur. Baik, mari kita lihat. Ini sekolah saya, ya, PhD saya di sini. 3 konsep tentang perilaku organisasi. Ya, 3 concept of organization behavior. Ya, 3 konsep ini terdiri dari, mari kita lihat, ya, purpose atau tujuan. Ya, yang paling atas purpose atau tujuan, yaitu memahami kebutuhan dan merumuskan strategi. Understanding needs and formulating strategies. Yang kedua, jarum jam, yaitu value capture, yaitu pengambilan nilai. Ya, melihat nilai itu seperti apa. Mengembangkan hal praktis dan rencana operasional, developing taktik dan operational plan. Maaf, bukan begitu Pak Tanu. 2-nya dihapus dulu. 2-nya adalah proses. Jadi itu dua. Maaf, saya tadi membaca antara 1 dan 2. Proses bawah Pak Tanu. Ya.
Kedua itu adalah proses mengembangkan disiplin manajemen bisnis, developing business management disiplin. Nah, kalau disatukan ya tujuan dan proses itu, maka perlu ada value capture. Nah, ya, saya sebut itu satu Romawi. Oke. Nah, yang ketiga, jadi yang pertama purpose, yang kedua proses, yang ketiga itu people. Nah, itu organization behavior. Ya. Manusia mengembangkan kesadaran diri, efektivitas, ya, Pak Bin tadi bilang efektif, ya, efisien, dan komunikasi tim, developing self-awareness, team effectiveness, and communication. Nah, antara 3 dan 1, Bapak Ibu, Saudara sekalian, untuk bisa mewujudkan matriks ini butuh inspiration. Dengan cara memimpin perubahan, membentuk budaya, mendefinisikan identitas, ya, leading change, shaping culture, dan defining identity. Ini yang ketiga, Romawi 3. Ya, Romawi 2 adalah manusia dengan proses. Nah, itulah yang disebut organisasi. Ya, tanpa sadar kita sudah belajar mengenai organization behavior. Nah, ini Romawi 2. Ya. Organization adalah mengembangkan manusia untuk efektivitas dan efisiensi. Ini tepat sekali Pak Bin tadi sampaikan. Deploying people for effectiveness and efficiency. Nah, ya, ini konsepnya saja, karena untuk kuliah ini saya perlu 3,5 sampai 4 tahun ya, untuk mengambil PhD di Filipina. Mungkin saya hentikan sampai di sini. Pak Iwan boleh tunjuk, atau Pak Iwan sendiri mau jawab ya. Jangan dihilangkan Pak fotonya Pak. Ya. Bisa nggak tujuan, proses, dan manusia ini dihilangkan dalam tatanan pelayanan gereja? Silakan. Tidak bisa, Pak. Kalau ini dihilangkan, nanti nggak ada apa-apa. Ya. Kalau manusia ada, tapi dia nggak punya tujuan juga nggak jelas. Betul. Dan tujuan terjadi juga membutuhkan proses kan. Harus ada proses untuk mencapai tujuan itu. Nah, jadi kalau teorinya proses dan manusia itu adalah organisasi Pak. Dan antara proses dan tujuan itu adalah nilai-nilai. Dan antara manusia dengan tujuan itu harus ada yang namanya inspirasi. Dan ini sudah dibikin penelitian, riset sampai puluhan tahun, dan semua organisasi mulai dari keluarga sampai kepada sosial maupun spiritual, non-profit, profit, ya, 3 konsep ini yaitu tujuan, proses, dan manusia nggak bisa dicabut. Boleh bertanya nggak Pak? Ini monggo silakan. Menggelitik tentang inspirasi ini kan, memimpin perubahan, membentuk budaya, mendefinisikan identitas. Berarti ada reformasi yang luar biasa, dan kita tidak usah takut kepada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, pertanyaan saya, amin, gimana kita menghadapi itu, karena kecenderungan kita itu seringkali senang di zona nyaman begitu. Saya tanya balik, mohon izin Pak. Negara yang tidak mau berubah itu negara mana Pak? Banyakan sih negara-negara.
yang disebut oleh dunia negara yang tidak berkembang. Kita itu negara yang sedang berkembang menuju negara berkembang. Ya. Contohnya ya apa? Korea Utara. Korea Utara, betul. Ya, negara-negara komunis, ya, tapi Cina tidak menyebut dirinya komunis lagi. Ya. Negara demokrasi terpimpin, ya. Pemimpinnya Deng Xiaoping. Pak, boleh bertanya lagi gak Pak ini Pak? Ya. Sebagai pendeta seringkali menghadapi kesulitan karena apalagi di gereja baptis ini kita sistemnya kongregasional. Ya ini sharing saja. Jadi sebenarnya banyak menjadi stagnan karena saat pemimpin punya inspirasi ingin merubah bentuk budaya seringkali terkendala karena ada orang-orang tertentu yang sudah lebih mapan, ya. Kecuali memang misalnya seperti nggak tahu saya dianggap sudah tua atau apa, memang jadi diperlukan umur, Pak. Nah kalau pendeta muda biasanya masuk baru 2 tahun, 3 tahun, biasanya dia agak kesulitan karena di situ ada diakon yang lebih tua, ada tua-tua yang sudah jadi anggota gereja 30 tahun begitu. Nah itu strateginya gimana itu? Ya, sebetulnya tidak susah kalau tahu rumus ini, Pak Iwan. Begitu ya. Wah, ya, lihat Tuhan, yang ya. paling atas, Pak. Setiap perubahan harus membuat tujuan yang baru. Kalau tujuan yang lama tidak akan berubah. Tujuan yang baru, yaitu tujuan yang memahami kebutuhan yang terus meningkat. Ya, kebutuhan jemaat kita tahun 1900 sama tahun 2000 sama atau beda? Sangat beda, sangat beda. Sangat beda. Nah, kenapa kita kasih cara yang lama? Itu sebabnya anak muda tidak mau ke gereja. Karena gereja, mohon maaf, tidak memikirkan kebutuhan baru yang bisa dibuatkan tujuan baru. Bagi anak muda mendengar khotbah dari layar nggak ada masalah. Asal komitmennya gereja baptis. Buatlah channel khotbah gereja baptis untuk milenial. Kenapa nggak dibuat? Nah, itu. Anak muda disuruh bangun pagi, susah atau gampang? Susah. Susah. Makanya ibadah yang disukai anak muda itu after lunch. Antara jam 2 sampai malam, Pak, jam 8. Mereka demen. Gereja-gereja mengakomodasi tujuan baru dengan berdasarkan memahami kebutuhan jemaatnya yang baru, akan merumuskan strategi yang baru. Demikian. Puji Tuhan. Mungkin Pak Iwan bisa memotivasi teman-teman. Ada pertanyaan di sini karena ini kebetulan sekolah saya nih ngelotok saya di sini. Dan puji Tuhan saya lulusnya cum laude. Ya, kemuliaan buat Tuhan untuk menolong teman-teman. Bagaimana kita bertahan, Pak, saat menghadapi proses, Pak, supaya jangan frustrasi, mundur, atau stagnan, atau ya udahlah terserah lu gitu, menghadapi hopeless seperti itu. Seharusnya orang benar itu bangkitnya 7 kali ya, Pak. Itu yang perlu diajarkan. Ketika hopeless itu dihitung sudah berapa kali. Kata 7 itu kan sempurna, Pak. 70 kali 7 kali 7 itu bukan dihitung loh, Pak. Bukan dihitung matematika.
7 itu angka Yahudi, artinya sempurna. Artinya ketika kita sudah ditebus dan diselamatkan, seyogianya kita tidak sampai jatuh tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Nah, kalau sampai hopeless, terjadi hopeless, ya saya sebutkan, kamu harus bangkit, atau kamu akan seperti ini terus. Gitu. Kamu harus melihat masa depan, atau kamu akan ketinggalan jauh. Ini aja saya bersyukur para hamba Tuhan mau belajar seperti itu. Seperti Pak Roni katakan dari Lembaga Literatur Baptis. Ini luar biasa kalau kita betul-betul bisa praktekkan di gereja kita. Bukan kehebatan saya, mohon ampun saya. Ya, ini Anda ambil, Anda bilang ini saya yang menemukan, monggo saja. Ya, enggak usah sebut 12 portion atau Pak Yakub, monggo, yang penting itu dipakai. Saya kasih juga pro bono. Pro bono itu artinya saya bagikan untuk kepentingan kemajuan masyarakat atau para pemimpin. Jadi proses itu Pak, ada kata mengembangkan disiplin. Nah, disiplin di Alkitab banyak dipakai Pak. Tuhan menghajar orang-orang yang dikasih. Disiplin itu bisa berupa teguran dulu, kemudian hajaran. Ya. Hari ini saya kena cacar air, dan Pak Tanu bilang, Pak biar saya gantikan. Gitu. Saya bilang, Pak Tanu, selama saya masih bernapas, saya masih bisa ngomong walaupun leher dan pundak saya kesakitan luar biasa. Saya akan tetap lakukan. Dan saya juga mengkoreksi diri saya. Kenapa kok udah tua begini masih kena cacar api, bukan cacar air. Saya baca di Google, ternyata memang cacar api itu untuk orang yang sudah manula. Gitu. Ya udah, saya ke dokter, saya minum antibiotik, dan saya tetap pelayanan. Selama jiwa di kandung badan, saya tetap melayani. Anda nggak pernah tahu kan? Gitu. Padahal sebelah kiri saya minta ampun rasanya. Nah, saya tanya loh Pak Iwan sama Tuhan, Tuhan, dosaku ini apa? Gitu. Walaupun ya, kalau dipikir orang lain bilang itu normal. Tuhan bilang kamu perlu seimbang antara istirahat sama memikirkan banyak orang. Ya. Saya kira itu bukan dosa, tetapi sebuah strategi ya. Salah kalau saya hari-hari saya itu bisa konseling 8-12 orang. Saya juga memberikan workshop bisa 2, 3, bahkan sampai 5. Nah, dari pagi mulai jam 4 pagi bisa sampai jam 10 malam. Contohnya tadi malam saya dengan Vietnam. Mulai jam 10 sampai jam 12 malam. Nah, saya pikir itu tidak sehat loh Pak Iwan. Tidak sehat walaupun kelihatannya luar biasa. Ya, jadi ketika imun saya lemah, maka disitulah terserang, ya puji Tuhan bukan COVID, tapi cacar api. Waduh, rasanya kayak api memang, pedas, nyeri gitu. Nah, Tuhan sudah mengkoreksi saya. Ya, jadi seperti itu Pak Iwan. Kata kuncinya adalah mengembangkan disiplin dalam sebuah proses. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Organization effectiveness. Tadi disebutkan oleh Pak Adwin, ya, perlu efektif dan efisiensi. Nah, bagaimana cara bisa efektif? Mari kita lihat ya 7 lingkaran ini. Kita harus membuat basic company atau just foundation. Ya, itu efektif pasti. Kita mesti buat secara tulisan maupun lisan. Visi misi itu harus ada di setiap gereja.
visi misi itu harus ada di setiap rumah tangga. Visi misi nilai itu tetap harus ada di dalam pribadi kita. Setelah dibuat, disinkronkan dengan barang, orang, situasi. Ketika sudah dibuat, disinkronkan dengan motivasi, kompetensi, komunikasi, organisasi. Ya, kalau di rumah tangga kita sinkronkan dengan pasangan kita, sinkronkan dengan anak-anak kita. Kalau di gereja, ketika pendeta sudah membuat